Apa yang akan bertanding, tapi ternyata foul di garis depan sana udah terlalu masuk, terlalu dive in di arah jungle dari tim Geek Fam ID Papua. Yap, yang ingin aku lihat adalah perjalanan dari gamenya, bukan perjalanan cintamu dengan dirinya sehingga kau meninggalkan aku di sini. Oke, baik lanjut lagi. Ini dia ada Val yang udah langsung masuk ke bagian tengah untuk memberikan sedikit colekan terhadap player dari Geek Farm IDOG. Alright, bakal ternyata di arah top lane sana biru mengganggu pergerakan dari seorang Dylan, tapi ternyata Dylan masih mau lebih dan bakal Frieza seperempat terakhir ditarik begitu saja. Mau kemana? Gak boleh pulang bosku. Q langsung aja 40. Adik abangnya pun terlihat lagi ditarik masuk ke dalam pelukan dari Renvi. Baik banget, tapi Valnya mencoba untuk dengan jet kuda yang dia miliki. Dia maju perlahan ke bagian depan. Hansnya masih bersembunyi untuk bisa mendapatkan farmingan selanjutnya. Val masih melihat dari kejauhan. Freeze ada di area mid untuk bisa memberikan sedikit colekan-colekan damage terhadap player lawan yang ada di atas ataupun di area tengah juga. Alright, bahkan para pemain dari tim Rebellion Gamefix sudah melakukan rotasi ke arah top lane seperti Dylan akan menjadi satu buah bulan-bulanan warga. Udah ada Biro, ada Val di depan sana, belum ada triple swipe, masih coba ditahan begitu saja. Enggak ada dua Dragon dan bahkan CCTV by Living by Mandiri sudah terlihat. Udah ada kura-kura, udah ada satu buah peliharaan di Lane of Dawn yang muncul ke Lane of Dawn di menit yang kedua, Papu. Yoi, terlihat dan juga bertemu dengan ada satu sosok di dalam rerumputan. Tapi Adamnya dengan level 5 yang udah dia dapatkan, dia mulai bergabung untuk bisa mengganggu karena Turtle. Karena di sini sesaat lagi akan ada konflik ataupun kontes terhadap Turtle itu. Sementara Breeze masih mundur, masih belum mendapatkan level 4 ya. Pertarungan mulai pecah. Udah dari pada langsung dikeluarkan. Adam sedikit mundur ke bagian belakang, tapi Hanzo udah mulai masuk dan juga Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu aja. First blood ya harus langsung didapatkan, tapi triple kill mendadak didapatkan langsung oleh Valmodia OJ. Wow, dan Mania Virul kali ini lihat Balmoon mengacak-acak ke arah belakang dan bahkan retribution dari seorang Sugar Daddy kali ini berhasil mengamankan dengan cukup baik. Lihat satu buah penetration dan juga satu buah Tonros di arah tengah sana. Bahkan Sugar dapetin turtle ketika dia berada di dalam sekali. Dan Renvi pun tidak punya King's Call. Renvi pun gak bisa ngebuka altar dari sana, Pak Pulung. Wow. Sebuah kejadian yang sangat-sangat cepat sekali. Triple kill menuju ke Maniac. Profesor, what happened tadi? Itu Tonros on point sih kalau kita bakal lihat dari replay Samsung Galaxy S Series ini, bagaimana setup yang rapi banget. Dan lihat Sugar kena 3 Tonros dan bahkan langsung dipacu dengan lethal counter daripada Biru. Dan itu dia udah tinggal Cyclone Sweep aja, membersihkan wave, membersihkan hero-hero yang tersisa, dan terjadilah Maniac serta wipe out. Tapi ternyata hati-hati juga bagi Rebellion Gameflix, jangan sampai mereka jalan sendiri-sendiri dan malah keculik karena ingat Freeze dia menggunakan Saber. Satu kali triple sweep, hilang sudah sebelah member dari Rebellion Gameflix. Yes, bagus yang hilang hanya sebelah member bukan sebelah hati. Tapi kali ini para pemain dari tim Rebellion Gameflix seperti yang mulai melakukan rotasi kembali ke arah top lane. Biro yang telah mendapatkan Maniac dia langsung masuk ke dalam rumput. Dia udah gak takut kali ini Sun Gokong dengan kampaknya coba untuk memberhentikan pergerakan seorang Esmeralda. Tapi ada Renvi di depan sana. Siapapun yang ditarik, bahkan kalau Lancelot terlalu diving masuk dan triple sweep telah dikeluarkan. Ubah menjadi pilihan. Ubah gak bisa dikapapain. Ubah kali ini terlihat sendiri. Udah Profesor bilang jangan ada yang sendiri, karena sendiri itu gak enak, apalagi ngelihat dia sama yang lain, Pak. Ya pun jangan lihat kalau emang belum kuat-kuat banget mental, kalau emang belum ada radiant armor di dalam tubuh kalian, jangan berani-berani nge-stalking ya, ngeri, jangan, sakit banget. Oke, hampir aja tertarik satu player tadi dari Rebellion Gameflix, di mana Val masih bisa mundur sedikit. Jet Kundonya Way of Dragon langsung aja Min Sitar masuk ke dalam rumunan player. Udah ada King's Soul langsung dikeluarkan, tapi itu pun tidak beri impact apapun, dan Turtle-nya langsung diamankan oleh Rebellion Gameflix nih Oji. Yes, 2 turtle telah diamankan. Ini bukan hal yang bagus untuk seorang Hans. Lihat Retribution harus di pop up, mau tidak mau. Karena para pemain dari tim Geek Fam di arah top lane sana, Dylan lagi-lagi dilanda masalah. Dan bahkan 3 player sudah stand by on position. Untungnya masih ada satu buah Purify, fokus menuju ke arah satu buah turret. Sudah bawa coba dipaksakan, tapi ternyata Well Dragon seorang Hayabusa masih berhasil selamat ke arah belakang. Mencoba dikejar, tapi Birul ternyata kali ini nggak berhasil mengarah ke seorang Hayabusa. Itu Hans hoki 20 tahunan sekali dipakai, Pak Pul.
Selamat dari cengkraman player Rebellion Gambling. Hanya saja di area mid. Adamnya udah mulai mengambil Inferno yang langsung dia power begitu aja. Cilonot walaupun hanya melihat dari kejauhan dia tidak mau meladeni lagi. Dia pun mundur, tapi tidak dengan Birul karena masih bersemangat untuk bisa mendapatkan satu inner turret yang ada di arah top lane sana. Dua player langsung aja berusaha untuk bisa mendapatkan satu inner turret ini. Hanya saja Dylan masih berhasil untuk mengganggu pergerakan dua player tersebut, Oji. Lihat Huba lagi-lagi menjadi kepingan debu di area mid lane. Huba nggak bisa bergerak, Pak Polo. Huba hanya bisa menyetor nyawa ke ada Frieza. Tapi ini kalau Frieza dilepas seperti ini terus, ini bakal menjadi pecah di late game. Lihat Kick tadi keluarga PTB sudah masuk dan lihat tapi apa yang dilakukan Sugar dia malah masuk ke dalam. Dia nggak nunggu Kick nya hilang. Ini bencana kalau tadi Sugar bisa ditumbangin karena Sugar sedang berada di posisi yang bagus. Sugar dapetin banyak banget assist dan farmingannya well banget Pak Pulung. Yap, nggak sabar tadi memang ya dengan ada King Skull dia masuk dia hanya mengandalkan basic attack-nya tidak bisa mengeluarkan skill-nya tapi udah ada snack time lagi nih vote momen game di snack video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa download langsung aplikasi snack video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya. Sekarang juga Profesor 7 menit waktu berjalan, apa yang terjadi kalau menurut Profesor ini? Ya, ini penculikan dari Freeze udah benar-benar on point. Tapi kali ini kalau Freeze-nya yang keculik, dia yang bakal rugi. Tapi triple sweep mengarah ke area yang salah dan bahkan udah ada King Soul yang dibuka. Artinya ini adalah team fight yang sangat amat buruk bagi Geekfam. Mereka belum ready, mereka bakal kemakan. Dan kalau ini hilang, kalau seandainya mau dapetin turtle, yang makin lebih pasti adalah Sugar dan Birul makin lebih sukar untuk ditumbangkan. Karena lihat bagaimana teman-teman dari Geekfam, mereka nggak bakal bisa nahan gempuran 5 hero sekaligus dari Rebellion Gambling 40. Yap, itu dia udah ada lagi satu dari pergerakan dengan Palitar dia lompat ke bagian depan tapi langsung menghilang dengan sangat cepat. Tamusnya udah nggak kuat lagi, masih berjoget, masih dengan tariannya tidak bisa bertahan tapi shutdown pun dilakukan, shutdown pun terjadi. Palmonnya udah nggak kuat, ada triple sweep di bagian belakang. Hubanya again and again dia harus menjadi korban. Ada dua player tadi di bagian tengah Rebellion Gambling mencoba untuk melindungi. Udah ada satu lagi, Way of Dragon disambung lagi dengan adanya satu tonos yang dimiliki oleh Lancelot. Pertempuran masih menjadi bagian tengah di area turtle-nya. Dua orang tadi mencoba untuk maju ke depan tapi ternyata dua orang ini masih bisa selamat dengan satu player yang berhasil ditumbangkan, Oji. Yes, keuntungan malah di sisi Geekfam. Kenapa? Karena di sini Geekfam berhasil mendapatkan shutdown atas Pirul. Celengan pecah dan para pemain dari tim Rebellion Gambling mereka nggak bisa terlalu dibirahi masuk. Tetapi section telah dikeluarkan hanya untuk menahan saja. Tapi ternyata turtle-nya gak di take over tapi lebih memilih untuk di reset kembali. Mereset turtle, ada memberikan informasi Birul berada di atas. Akankah mereka akan team fight di arah turtle? Kalau item kali ini bagaimana, Profesor? Ya, aku cukup unik melihat Birul dengan anti-Quiras. Artinya dia benar-benar langsung pengen nge-deny Freeze sama Hans punya damage. Apalagi di sini Heptasis yang diamankan sama Freeze sudah benar-benar on point banget. Siapapun yang diangkat pasti bakal ditumbangkan. Tapi tadi aku sangat menyayangkan ketika sudah mendapatkan mid lane dan bahkan untuk team fight-nya dipaksa dari Rebellion Gambling. Jadi mereka tidak mendapatkan objektif. Dan bahkan mereka less dari sisi objektif. Dan mereka perlahan-lahan bisa saja diambil dari segi gold-nya Ranger Emas. Karena apa? Karena sekarang perbandingan gold-nya hanya 1000. Dan Geekfam kalau unggul gold, mereka bakal lebih unggul dari segi damage-nya. Oke, benar sekali. Tapi kali ini lihat Adam di arah top lane sana akhirnya dapetin satu buat turret. Adam masih mencoba one by one situation. Meanwhile Revi segera turmal, kick scroll terbuka. Huba menjadi pilihan ditarik begitu saja sudah kita keluarkan dan satu hit terakhir berhasil mendapatkan poin. Masih coba ditahan tapi ternyata objektif gaming dari seorang Frieza. Fokus menuju ke arah seorang Sugar pun harus tumbang. Ada mencoba ditahan dan Adam pun masih diselamatkan oleh seorang Hans. Inilah bukti kalau bukan hanya core yang harus diselamatkan tapi juga dari offlane atau tank yang bisa diselamatkan oleh seorang support ataupun core-nya masing-masing. Pak Profesor. Pak Produser boleh. Kalau sampai lu panggil Pak Produser terus Pak Produsernya nyaut dan juga ngomong jadi caster di sini, yang kaget bukan cuma gua, Ji. Satu MPLID season 8 kaget, Ji. Bye, Ji. Ji lanjut, Ji. Tapi King Skull telah dibuka begitu saja. Tidak ada yang bisa mendekat terhadap seorang Redby mencoba dijemput Dylan di sana. Tapi ternyata ada satu buat triple stop dan bahkan ditunggu begitu saja. Biru masih coba untuk bertahan. Satu yang terakhir masih ada flicker dan gak ada execute dan seorang Frieza gak ada execute Pak Pulung. Yap. Inilah keuntungan ataupun ketidak apa ya?
kebahagiaan yang mereka lakukan ataupun yang mereka dapatkan setelah tidak memiliki hero yang bertipe dengan range. Mereka nggak bisa dengan jarak jauh memberikan damage, mereka semua harus maju ke depan, mereka semua harus melakukan pertarungan dengan jarak dekat. Di mana ada Balmond tadi itu enak banget. Siapa yang bisa memberhentikan Cyclone Sweep yang dimiliki oleh Balmond kecuali diangkat oleh Frieza gitu loh. Alright, betul sekali. Tapi lihat Renvi di depan sana, I'm offended dikeluarkan Donan Wolf King, tapi ternyata nggak dapetin siapapun. Ini seperti ngebuka satu buah lotre. Hanya Zong yang didapatkan, tirai nomor 1. Sedangkan di arah bottom lane, Anda mencoba masih one by one situation head to head dengan seorang Birol di arah bottom lane. Sedangkan 5 detik lagi menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat Bapak Ulung dan juga Bapak Profesor LKBC dan CCTV Lord lebih mandiri. Birol menjadi pilihan, Circle telah dikeluarkan dan bahkan kali damage yang gak bisa ditembus, terlalu tebal. Dan di sisi lain Rubinya harus tumbang, tertarik dan King's Call ditarik. Ciu, Bang Ulung. Ya, ada abang pun langsung terpanggil tadi. Udah ada sebuah tarikan lagi, sedikit lagi Epic bisa dari Lord. Siapa yang akan mendapat Lord untuk yang pertama ini? Dan Lordnya pun langsung berhasil diamankan. Way of Dragon dikeluarkan juga, pertarungan kembali pecah di harapnya dari Lordnya. Udah ada satu player juga yang dimiliki oleh Rebel Gaming kembali langsung berhasil diamankan. Sedikit lagi Epic tersisa. Ubahnya, engkau mau pergi kemana? Tidak bisa bertahan, double kill pun berhasil didapatkan. Dan di bagian tengah akan menjadi serangan yang tidak ada habis-habisnya, Oji. Yes, benar banget. Birol masih coba untuk melakukan gangsing kali ini dengan Sungkokongnya. Tapi para pemain dari tim Rebel Gaming, mereka berhasil mendapatkan Lord. Tapi di arah top lane, di arah mid lane, para pemain dari Rebellion bahkan kehilangan objektifnya. Profesor, apakah ini worth it menurut Profesor? Menurut aku belum terlalu worth it karena itu dia, Hansnya masih hidup dan kalau Hansnya di pick off serta Renvi-nya juga di pick off itu baru worth it. Walaupun tanpa adanya Lord, mereka setidaknya bisa mendobrak ke arah bagian mid lane atau yang terburuk adalah inhibitor di bagian top lane. Oke. Sedangkan kali ini Powerful Buff bakal coba diamanin oleh Rebel Gaming tadi. Kalau Renvi buka satu buah King's Call-nya di arah tempat Hans berdiri, itu mungkin beda kasus ya. Tapi ternyata Renvi bukanya sedikit lebih awal dan bahkan ini sudah diamankan di top lane sana. Asal Sabar telah dikeluarkan, Dilam mencoba untuk memaksa Frieza menuju ke arah belakang. Asal di triple slap begitu saja, langsung KO dan bahkan ubah ditunggal 1-1. Pemilihan yang sangat bagus, tapi The Way of Dragon kali ini tidak ada. Ditarik begitu saja, Absurd dihindari dengan satu buah Senpu dan di arah mid lane. Minion masih mendorong masuk menuju ke arah inhibitor yang dimiliki Gigfam ID Pak Bulung. Yap, 4 player yang dimiliki oleh Rebel Gaming juga mereka sangat berhasil untuk bisa mendapatkan King's Call-nya. Udah langsung diaktifkan begitu aja. Ada beberapa player tadi yang masuk ke dalam lingkaran yang sangat-sangat tidak enak tersebut. Tapi Valnya masih bisa kabur. Masih ada Cyclone untuk bisa melindungi pergerakan dari rekannya. Rebel Gaming pun masih yang bisa mendapatkan satu player lagi. Tapi ternyata tarikannya berhasil mendapatkan Birul. Birulnya masih bisa selamat. Langsung di quad Shadow maju ke bagian depan. Tidak mungkin mengeluarkan Shadow Kill karena begitu banyaknya player yang berkumpul, Oji. Ya, sebanyaknya player berkumpul tapi bukan arisan, tapi mereka membackup satu sama lain. Meanwhile, para pemain dari tim Rebel Gaming mereka akhirnya sadar mereka tidak bisa memaksakan keadaan dan itemnya. Silakan Profesor. Ya, bahkan dari itemization aku bisa bilang bahwa Birul udah paket komplit banget. Dia akan mengkontes banyak hero, dia punya life drain juga untuk 1v1 dengan Adam, dia ready. Tapi Sugar, dia baru tumbang satu kali, belum fall off sama sekali dan OTW. Either way itu ia mengarah ke arah Windtalker atau bahkan Demon Hunter Sword. Menurutku dua item itu akan sangat jadi item yang bagus banget, tapi kayaknya bakal menuju ke arah Windtalker. Dan seperti di sisi lain Fall-nya, dia udah punya satu Radiant Armor yang membuat Dila nantinya damage-nya tidak akan berasa sama sekali. Dan Huba, dia harus jaga posisi. Dia udah cukup item, tapi jangan sampai keculik gitu saja. Dan inilah dia yang Oke, bakal coba dipaksa kali ini di arah mid lane. Ada stiker yang dikeluarkan. Ada Fall. Lihat Val-nya kali ini, siapapun yang ditendang bakal bisa kewalahan. Immortality pun harus dibuka oleh seorang Renvi, mau tidak mau. Kalau tidak Immortality, ini mungkin Renvi bakal menjadi salah satu titik kekalahan dari Gigfam. Kenapa? Dengan dipaksakan King Soul dikeluarkan dan Renvi bakal coba dipaksa di team fight. Renvi tidak setebal tank-tank lainnya. Ingat, Renvi ini bukan pure tank, tapi half fighter, half tank, Pak Pulo. Yap. Walaupun setidaknya dari Gigfam ID punya satu hero yang dengan jarak range aja, ini enak banget loh. Ada backupan damage lagi di bagian belakang. Ada 4 orang yang udah ngebananin di depan ataupun 3 orang nantinya. Ada satu orang lagi di bagian belakang yang terus mengantarkan damage, entah itu Chang ataupun Parsha tadi masih bisa mereka ambil, tapi ternyata ya mereka sekarang dengan hero melee semua yang mereka melakukan pertempuran dengan jarak dekat yang bisa dibilang dari tadi juga. Kalau dari volume ataupun rasionya ya mereka beberapa kali lebih banyak kalah dalam melakukan team fight nih Profesor.
Ya bahkan kalau dari kita lihat damage deal yang diamankan, Dilan menyusul kali ini. Birul yang dari tadi benar-benar ngedeal damage dengan sangat amat bebas. Kali ini harus lebih hati-hati dan bahkan teamfight-nya ubah hilang. Dan bahkan ini bakal jadi teamfight yang buruk seperti Ranger Mas. Ya, saja kalau keluarkan ada King Skull di depan sana. Sudah masih menyelamatkan ini, tapi ada miss kami. Sedikit terlambat, but it's okay, no problem. Shutdown didapatkan. Sedangkan Hans memilih untuk menuju ke arah clear minion terlebih dahulu di arah mid lane. King Skull sudah tidak ada, Birol too strong, dan bahkan ditarik begitu saja. Damage turret bakal membantu pergerakan Sugar. Better Execution mau nggak mau cuma bisa menyelamatkan seorang Adam, dan bahkan flicker dari Adam hampir saja bisa di pick up karena tur damage yang dimiliki oleh seorang Sugar sudah aktif tadi, 40. Wow, hampir aja Kick Farm kehilangan base-nya di mana dua player mereka yang tadi udah berhasil langsung di-pick up begitu aja. Sementara Virul dan juga rekan-rekannya Lord udah terbuka dengan begitu bebasnya. Ini akan menjadi Lord tanpa kontes harusnya, ataupun di saat Kick Farm ingin melakukan kontes terhadap Lord ini akan terjadi perang yang sangat besar dan juga resiko yang sangat-sangat besar sekali, Oji. Ya, betul banget. Tapi lihat ternyata ada Renfi di sana. Kisah keluarkan ada Retribution. Diaman kalau seorang suka dengan cukup baik. Retrihan sekali ini tidak terpencet begitu saja. Oh, coba dipaksa. Sugar terkena satu buat triple swipe. Masih bisa diselamatkan harinya. Tapi lihat terpotong di arah belakang sana. Circle telah dikeluarkan. Masih coba ditahan dengan dua pemain yang dimiliki. Friza is kami. Hati di sana. Falka jalan yang salah dan ditumpangi begitu saja. Biro untuk mencari darah terlebih dahulu. Biro setengah darah kembali. Dan bahkan Hugo menjadi pilihan kedua. Hugo ke arah belakang. Emo Bender. Jordan Wogi. Dan Dilan kali ini masih bisa selamat di arah top lane para pemain dari tim. Geekman baru coba melakukan defense. Lihat, Lord bertemu dengan minion yang mereka sudah masuk. Dan lihat, tersisa 2 player saja. Ini bencana, Pak Pulung. Memaksakan keadaan seperti tadi dari Kick Farm. Mereka tahu ada beberapa player dari Rebel Gampik yang darahnya gapul lagi, tapi ternyata keadaan berbalik. Mereka sekarang yang terancam untuk base turretnya. Lordnya udah ngangkat keteknya, langsung lompat ke arah tengah. Dia langsung menabrak, dan sekarang base turret akan menjadi tujuan mereka. Game kedua akan menjadi milik dari Rebellion Conflict. Yes. Ini para pemain tim Rebellion Conflict bermain dengan luar biasa, yang dimana dia benar-benar bisa memberikan performa yang cukup mengagumkan.